Selom. Belum kuat. Ini anak muda semua. Selom. Takut corona kan? Takut? Takut maka itu selomnya datar. Kalau lebih kencang lagi corona lari ke setinggal. Selom. Iya. Supaya saya juga semangat. Saya perkenalkan diri, memang orang lama, tapi dipindahkan ke Kupang Timur, jadi mungkin jadi orang baru ini sore. Baru mau 8 bulan di Kupang Timur, sebelumnya di Naimata, kota Kupang Timur, masih satu klasis dengan Danau Ina. Baru pindah, baru mau 7 bulan, kena bencana. Seroja menghampiri kita semua. Tidak terbayangkanlah oleh saya bahwa kami Osao akan bebas, tapi semua kena. Kami sekitar ada 74 kakak, 9 kakak itu keluar, orangnya, rumahnya hilang. Jadi tinggal pakaian di badan. Jadi sekarang ini masih mengungsi atau tinggal sementara dengan keluarga. Jadi minta maaf saya terlambat tadi karena kami masih urus bantuan. Saya Pendeta Betsy, suami Defretes, saya Hoti. Pasti teman-teman pemuda ingat anak-anak saya punya teman-teman di sini, teman-teman pemuda. Saya tidak terlalu kenal, tapi mereka pernah ikut kegiatan PAR kalau tidak salah. Sore ini saya sudah diminta dari tanggal 4, tapi ketika saat itu bencana datang. Jadi kami saat sore itu tanggal 4 hari Minggu pas Pasca pertama, kami ada di tengah-tengah 4 rayon yang kami bergumul karena hari Sabtu hujan dan mereka rumah masuk lompor. Kami bersama-sama jemaat untuk kasih bersih rumah mereka satu persatu. Sementara kasih bersih, hujan turun lagi dan kami mulai baku tarik keluar dari tempat ini. Karena rumah itu di pinggiran kali semua. Kami baku tarik dan kami lari keluar. Baru sampai di Pugdale, pohon tahan kami di situ. Satu pohon besar tumbang dan kami tidak bisa lewat. Tapi air mulai naik. Saya puji Tuhan sore seperti ini saya bisa dapat telepon Bapak Roni. Saya gelisah sekali karena jangan sampai suka baktian tapi saya belum keluar dari itu tempat. Hujannya semakin deras, pohon kami tumbang di sini, nanti langgar berapa meter tumbang lagi. Jadi kami harus lewat beberapa, berupaya berusaha tetapi dalam nama Yesus. Jadi ketika kami sampai di jemaat di gereja Kasih Karunia baru air naik. Disitulah rumah jemaat mulai ditutup dan ditarik satu persatu. Ya saya mau menangis, mau ini, tapi saya lihat Tuhan luar biasa. Luar biasa bagi kami. Dan ya berapa hari lalu Bapak Roni WA lagi SMS, Mama Pendeta, setelah badai berlalu Mama tolong ingat ada utang dengan kami. Jadi saya bilang iya, saya siap bayar utang. Sore ini saya ada dengan Bapak Mama. Jadi sementara kami urus bantuan makin datang, Tuhan kirim banyak berkat. Saya bilang teman-teman pemuda tolong urus dulu untuk saya bayar utang di Danau Ina dulu. Maka itu saya sampai. 2 firman dari minggu lalu dan hari ini coba direnungkan baik-baik. Dia sedang membawa kita untuk ketika kita lepas badai, kita ditanya, berjumpa tidak kita dengan Tuhan? Itu firman minggu lalu, masih ingat toh? Masih ya. Perjumpaan dengan Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup yang luar biasa. Berjumpakah kita dengan Tuhan ketika seroja datang? Atau jangan sampai kita berjumpa dengan Tuhan ketika supermi dan telur mengalir. Biasa begitu toh? Kita jumpa dengan Tuhan itu ketika bantuan datang.
Tapi kalau bantuan tidak datang, kita katakan kita tidak pernah jumpa dengan Tuhan. Dan hari ini kita dikorek lagi oleh firman Tuhan. Belajar dari cara hidup jemaat yang pertama. Apa yang terjadi? Apa yang digambarkan dalam pasal ini, ya, dalam pasal 4 ini sebenarnya di pasal sebelumnya sudah bicara bagaimana cara hidup jemaat yang pertama. Setelah peristiwa Pentakosta, kemudian dari peristiwa itu hadir dengan kuasa Roh Kudus, berkumpullah entah dari mana mereka. Mereka dibawa dengan satu pekerjaan Roh Kudus, dikumpulkan di satu tempat. Disitulah mereka mendengar apa yang disaksikan atau dinubuatkan oleh para rasul. Mereka memberi diri untuk dibaptis. Tapi ada satu cara hidup mereka yang perlu kita teladani. Saya mau tanya dulu, jangan karena pakai masker kemudian membisu. Yakin? Bukan yakin. Tapi yang duduk sekarang ini orang percaya? Iya? Betul? Nah, pegang itu satu. Teman-teman, papa mama sudah menjawab, saya adalah orang percaya. Dalam gambaran di pasal 2 ini kan ketika mereka mendengar apa yang diajarkan oleh para rasul, semakin banyak Tuhan kirim anak-anak Tuhan, kemudian mereka memberi diri untuk dibaptis. Pertambahan mereka itu bukan terjadi minggu per minggu, tapi dari hari ke hari dia bertambah banyak. Ada banyak yang memberi diri dan mengikuti Yesus. Tetapi setelah mereka berkumpul, ada satu teladan hidup itu yang dilakukan oleh orang percaya. Orang yang senantiasa bukan hanya beriman, tapi juga terjadi dalam perbuatan. Ketika kita mendengar firman, kita beriman, kita punya Tuhan yang hidup. Tetapi buktinya dalam perbuatan apa? Itu bisa terjadi ketika ketong belajar kemarin, ketika badai itu datang. Perbuatan apa yang sudah saya dan teman-teman buat, papa mama buat? Adakah contohnya seperti ini? Ataukah di luar lebih dari ini? Padahal kita menyebut diri orang percaya. Kita menyebut diri kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup dalam satu persekutuan. Dan kita meyakini kita punya Tuhan yang kaya. Tetapi tanpa sadar, kita sedang membuat Tuhan itu miskin di depan banyak orang. Mari lihat cara hidup jemaat yang pertama. Di pasal 2, juga di pasal 4 yang saat ini kita belajar. Itu mencirikan atau mau membawa satu cerita kehidupan persekutuan yang luar biasa. Satu, mereka berkumpul itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Maka itu mereka ada dalam persekutuan itu. Berdasarkan semangat dari kebangkitan Kristus, kasih dari Kristus itu hadir persekutuan. Nah, berdasarkan juga kasih Kristus, mereka melakukan sesuatu, yaitu pertama, milik saya adalah milik papa mama. Dibawa kalau ke zaman sekarang tidak mungkin lah, siapa mau? Betul tidak? Ya, apalagi COVID ini belum selesai, ditambah ini seroja. Dan ada lagi bilang mau apa, Sari Surigai atau apalah ya, ada badai satu lagi. Macam-macam. Nah, ini kita ditantang baik sebagai persekutuan yang kecil, yaitu mulai dari keluarga sampai persekutuan yang besar ini, bagaimana beriman dan perbuatan kita. Atau kita hanya bilang, saya meyakini saya punya Tuhan yang besar, saya punya Tuhan yang kaya. Tetapi ketika kita diperhadapkan untuk mari berbagi, biar sedikit, saya punya sedikit, Tuhan bilang dari sedikit itu beri sudah. Tapi bagi saya ketika mau memberi, saya lihat dulu, ini milik saya Tuhan, bukan milik dia. Tapi saat ini jemaat mula-mula bukan begitu. Dia jual, dia punya kehidupan, dia punya materi, kemudian bagi dia mari berbagi di orang lain. Karena bagi dia, miliknya dia adalah milik orang itu juga. Maka itu digambarkan di sini, mereka tidak pernah berkekurangan. Yang kaya tidak merasa semakin kaya, yang miskin juga tidak semakin melarat, tetapi semua sama. Jadi tidak ada mengeluh. Kemarin tadi pagi kami kebaktian, ya kami yang kena dampak itu. Saya minta jemaat angkat tangan yang mengaku diri miskin sebelum seroja. Tidak ada yang mau angkat tangan menyebut diri miskin.
Saya bilang, saya tanya 3 kali. Kali yang kedua, siapa di sini yang miskin? Tidak ada yang mau angkat tangan. Pertama 1, kemudian saya tanya ulang, naik jadi 6. Saya tanya ulang lagi yang kali ketiga, turun jadi 2. Itu sebelum seroja. Ketika ditanya tidak ada yang mau mengaku diri miskin. Kita semua memberi diri, mau menggambarkan diri, saya orang kaya, saya berada. Saya orang berada. Buat apa saya mengaku miskin? Saya malu kalau saya disebut miskin. Betul tidak? Ya? Saya malu kalau disebut miskin. Tetapi apa yang kita bangga-banggakan ketika Tuhan kasih turun, disinilah mari kita mengaku. Masih tetap mau kaya? Tidak. Yang kaya tiba-tiba kena badai langsung menyebut diri miskin. Angkat tangan dan bila perlu bakalai gara-gara bantuan. Tadi pagi saya nantang mereka ini, saya bilang yang kemarin dapat bantuan dan mengaku orang percaya dan tidak mau sebut diri orang miskin, mau sebut diri orang kaya, ada datang gereja ke sonde. Yang datang hanya majelisnya saja. Jemaatnya hanya 2 orang 3 orang. Yang lain itu di mana? Makan kinyang itu super mie dan telur, tidur tenda, son datang gereja minta terima kasih sama Tuhan. Itu ketompo model. Nah mari lihat ini cara hidup jemaat yang pertama apa seperti itu? Tidak. Saya mau bilang cara hidup jemaat yang pertama bilang orang percaya ketong ini. Ketong bukan baru percaya. Dari nenek moyang itu kenal Tuhan. Tetapi tantangan besar kita terutama yang di kota, ini khusus saya lihat paling banyak anak muda, orang tuanya berapa. Tolong anak muda belajar baik-baik. Kesombongan kita di masa muda ini tolong mulai kasih turun pelan-pelan. Apalagi kalau kesombongannya orang tua yang punya, kita yang sombong sebagai anak-anak. Kasih turun pelan-pelan. Karena ketika suatu saat kita yang kena di situ, kita tidak ada apa-apa yang patut dibanggakan dari diri kita, tidak ada. Saya melihat dengan mata kepala Tuhan begitu dahsyat, dengan itu hal diizinkan terjadi supaya kita pun mata kepala, mata iman, mata hati buka babai dan lihat bahwa apa yang sekian lama engkau bangga-banggakan dalam dirimu itu tidak ada arti ketika hal itu datang, bencana itu datang. Hanya bisa satu, apa? Andalkan Tuhan. Ada satu yang ketika air datang, air mulai naik, dia lari, dia peluk pohon kelapa, dia naik. Tapi air mulai sampai di bagian belakang. Apa yang dia buat? Dia hanya, yang sonde pernah gereja, son tahu berdoa, tiba-tiba bisa berdoa. Berdoa di mana? Di atas pohon kelapa. Kalau Bapak ini pohon kelapa sambil air mengalir pikul bawa dia begini, tapi nama Yesus penuh mulut, dia ada peloin kelapa. Saya bilang bersyukur Bapak, untung kok kelapa Tuhan izinkan bu tersangkut di kelapa. Kalau bu tersangkut di tiang listrik, bu pun doa itu sudah ada arti. Itu doa penyerahan diri. Ke dalam tanganmu Tuhan, kuserahkan diriku, nyawaku. Kalau pohon kelapa masih baik, kalau dia akar kuat, dia masih tahan lu dia itu air. Tapi kalau listrik, lupung sombong dong turun. Yang pukul dada beta, woi, bepung kekayaan sekian, seroja datang pikul bawah semua. Soalnya ada lagi yang dong sombong. Tapi ini hari dong son masuk gereja, bikin diri lebih dari Tuhan Allah. Yang mabok semakin mabok, yang pencuri juga tambah pencuri. Orang susah. Ada satu yang usaha sapi, dia pun sapi hampir 40-an ekor mati. Kami karena masuk kali keluar kali kunjungi jemaat yang kena banjir, saya naik ketemu ini anak muda, teman pemudanya kami. Dia pikul. Saya bilang, "Hoi, lu pikul apa ini di tengah hujan ini?" Dianya, "Ini siapa pun sapi. Soalnya mau pendeta ini ada jemaat dia pun sapi mati. Terus bosong su tolong dia kasih keluar lumpur dari rumah, belum. Terus lu pikul dia pun sapi. Manusia kok hewan ini. Tidak punya hati nurani.
Dong dapat lihat banjir itu, lihat Tuhan Yesus di sapi. Dong pikul-pikul ini, dong bilang begini, seroja datang, beruntung dapat sapi gratis. Pikul ini bukan 1-2 kilo. Kalau paha sebelah itu berapa kilo? Sudah lewat dari 5 kilo toh? Itu makan sampai dia pun gigi habis di situ. Rontok gara-gara itu daging. Itu bukan satu orang, tapi setiap yang keluar dari tempat itu, air itu ada naik, banjir itu ada air, ada ini. Dong pikul lewat nih seperti tidak ada beban. Orang lain yang ada potong ini ada stres karena dia siapa mau ganti rugi ini 46 ekor ini. Dia sampai tanya, coba tanya Mam Pendeta ada bantuan sapi kok. Saya dalam hati, nih dan telur saya kok apa susah telu tanya be sapi lah. Teh kami pun sapi 1 ekor, ekornya saja saudara. Mau sapi lah. Bu minta bilang gereja ada bantuan sapi. Saya bilang gambar satu, kemudian tidur malam menghayal, selesai, supaya jangan stres. Maka itu saya bilang coba lihat baik-baik. Kesombongan kita ketika kita memiliki banyak hal, kita sombong karena kita takut rugi, takut berkekurangan, kita tidak mau berbagi. Tuhan ambil pulang, supaya lihat lu pun jago di mana. Saya tanya jemaat kasih karunia pagi tadi. Siapa yang jemaat yang bangun dan mari kasih babagiin kumpul-kumpul uang, kumpul beras kok ketong mari pilayani. Sonde ada. Tapi Tuhan kirim orang yang ketong sonde pernah kenal. Ada satu orang barat dia muncul. Dia punya sekolah Kristen internasional di TDM sini. Tiba-tiba dia muncul dengan dia pun teman-teman. Dia bilang, Mama Pendeta saya mau bawa fiber. Saya ada dia langsung pegang dia pun sensor kayu ini. Mulai bantu kami sensor ini kayu-kayu yang jatuh tendes rumah dan jatuh tendes tiang listrik, kabel listrik. Saya lihat, oh luar biasa. Nah sekarang dia bahasa Inggris Senin Kamis. Nah kami juga bahasa Inggris Kamisa Senin Sonde. Nah kita nyambung di mana? Nah yang ikut saya ini kami semua orang rote. Nah saya sendiri juga rote juga jatuh bangun, bukan jatuh bangun, sonde tahu. Saya juga ikut-ikut saja. Jadi Mam Pendeta bohong bahasa Inggris, saya bilang jangan suruh saya kalau mau tersesat, nah tolong. Jadi ketika dia punya mobil yang antar barang itu dia putar begini dari naik bonat, dia ikut kami dari kampung yang kena bencana itu. Dia bicara bahasa Indonesia sebagian, pindah bahasa Inggris. Saya dalam hati lu omong di situ. Yang penting saya pun kayu dong turun. Kok saya pun jemaat hidup senang dulu, kesian. Hidup susah lagi. Saya ini mau mengaku bila orang miskin, tapi karena bencana. Nah siapa mau pitolong kasih turun itu kayu. Jadi don tanya, Mam Pendeta kita panggil dia apa? Panggil paman sa. Dia tidak marah, dia sudah mengerti, panggil sudah. Paman, dia pun nama Tom. Tom bilang bukan Master, kalau lidah rote son bisa sebut, panggil saja Paman Tom, selesai. Nanti dia tahu, karena dia kenal dia pun nama Tom, dia pun sapaan depan itu apa dia son mengerti, Paman Tom, panggil. Sekarang ada satu hal, ketika sebut dia Paman Tom, dia lihat, kemudian dia tanya pakai bahasa Inggris. Ini mobil yang tadi ada pikul barang yang lain lewat mana? Ini mama tua yang pakai bahasa rote menuju saya. Saya campur saja tahu selesai. Auto on the way. Ini mama tua bilang itu bilang apa? Oh mompi. Kasih tahu dia mengerti. Nanti dia ikut sengketong. Mam tua juga pergi, mam tua pendek anak satu. Jadi dia pergi. Paman Tom. Auto on the way. Ya dia juga oh ya. Saya bilang paman ikut kami lewat dari kali sini, jangan lewat sana jauh. Dia ikut. Dia bilang saya langgar banjir, saya apa-apa. Paman tidak tenggelam, paman tinggi nak. Kami ini saya potong air bawah cepat. Paman tinggi jadi aman, lewat saja. Jadi dia lewat dan kami ketemu di jalan umum. Ketika masuk itu kampung, dia bilang, wih Mama Pendeta ini luar biasa. Iya. Kita usaha itu
Saya dikasih cerita, ini kali ketiga bencana itu terjadi. Kali yang pertama itu 2003, tapi tidak sedahsyat ini. Kali kedua 2010, sama juga seperti 2003. Tidak hanya air naik saja sebatas perut, kemudian dia turun, tinggalkan lompor, selesai. Tapi yang kali ketiga itu hari Sabtu air naik, hari Minggu pagi kami dikasih reda, kami berbakti, kami turun untuk bersihkan, memang ada lompor. Tapi ketika sementara kami kasih bersih, dia naik lagi. Itu naik yang lebih dahsyat. Nah, lebih dahsyat itu angkat rumah, kasih tinggal kamar mandi. Itu yang saya ada jalan keliling ini kampung, saya heran sendiri. Kenapa kamar mandi juga tidak dibawa? Dia hanya bawa rumah yang besar, tapi kamar mandi dikasih tinggal. Itu beberapa rumah yang banjir bawa. Jadi itu mau bilang begini, Tuhan masih sayang sen ketong. Sejahat apapun ketong, berdosa yang begitu banyak ketong buat, seringkali salib Yesus terus, bikin Yesus menangis, tapi masih ada kasih karunia yang Tuhan beri. Dan itu yang ditunjukkan dalam jemaat ini, jemaat mula-mula, bahwa milikmu adalah juga milik bersama. Saya tidak tahu di sini kondisinya seperti apa. Ini kan kebanyakan anak kos kok. Nah, ada air naik? Tidak. Seng saya yang terbang. Ya, seng saja yang dia pesiar pisana. Kami di sana itu rumah di sini, Tuhan bilang sonde baik, nanti bikin baru dia kasih pindah pisana. Jadi kami bisa ketemu orang punya rumah dari sana, ada di sana. Saya bilang, hei kok ini bapak perumah? Iya mama, dia dulu di situ. Terus? Ini banjir, ini paling mengerti. Itu tandanya bapak mesti bikin bapak rumah. Tapi bikin bapak pohati juga. Jangan bikin asrumah tinggal di orang lain perumah. Biasa begitu toh? Ini anak-anak muda belajar bapak ini firman karena ini generasi berikut. Biasanya yang kita tunjukkan ialah saya punya bapak yang punya segala sesuatu, tapi saya yang sombong. Pokoknya mau bikin apa saja saya bikin. Orang susah dapat lihat di jalan, saya seti bawah saya suan pandang dia siapa. Padahal yang dia naik itu kredit. Betul tidak? Dong kalau naik motor Kawasaki son sadar itu kredit itu. Tapi dong lewat ini ju biar nenek-nenek mau pergi gereja ju dong bilang naik selute beta bolong kas turun kaki nenek Sumatono. Lebih baik kas tinggal nenek jalan kaki jalan situ. Nah. Tapi contoh hal dia gas itu ada kasih ingat dia, ingat bayar motor. Kadang orang beli barang, beli oto, minta penatu atau pendeta mari kau berdoa kasih doa karena kau mau pakai. Betul kesana Bapak Mama majelis. Nah, so habis berdoa dia lupa kalau dia isi doa itu bilang apa? Tuhan, terima kasih Tuhan suka kasih be ini barang. Ajar beta untuk bisa juga orang lain pakai. Nah, habis amin, dia lihat ini oto, tingkah dia tambah cantik. Mau kasih naik ini orang ini, kaki dah dolek. Sonde mandi baru be kasih duduk as beta lap. Abi bepo oto bawangi baru yang naik dong bobo fiuk ini. Lebih baik dong jalan kaki sya. Padahal dia lupa dia pun doa. Ini ketong ambil yang tiap hari ada terjadi. Kadang habis doa, habis minta Tuhan, nah lama kelamaan ini otot tiba-tiba bahan main kempes, olive, macam-macam. Itu sebenarnya kasih ingat, lupa isi doa bilang apa. Milik ini juga akan menjadi milik orang lain. Kalau oto dinas itu pelat apa? Dinas itu bisa pakai semua orang atau tidak? Bisa toh? Bisa kok? Ada yang pegawai di sini? Bisa. Bukan hanya khusus untuk kepala kantor satu.
Kau dinas nah, semua kan berdinas. Betul ke sonde? Betul? Don't takut. Betul ke sonde? Tapi dong lewat ke semua orang dong susah. Semua habisin turun kok. Codon dari sawah datang mau cuci kaki baru naik oto. Kan kalau naik oto langsung naik sah. Mau lompor kok apa naik. Itu yang punya dia hanya kenapa? Lompor. Habis langsung dia mati. Ini tantangan besar untuk kita persekutuan bergereja di tengah kota ini. Bagaimana cara hidup jemaat yang pertama ini bisa tidak. Tetapi itu terjadi karena ada semangat kebangkitan Kristus. Maka itu tadi awal saya tanya, Bapak Mama bilang orang percaya? Iya. Kalau mengaku orang percaya, yang pasti roh Tuhan ada pada Bapak Mama, dan juga persekutuan ini bisa terjadi dan kita bisa memuji Tuhan itu karena kuasa kebangkitan Kristus. Nah, bukan hanya duduk dengar firman, tetapi ketika keluar perbuatan apa yang saya dan Bapak Mama buat. Apa yang bisa kita buat, terutama anak-anak muda. Kami dapat di sana banyak anak muda yang begitu semangat melayani. Tapi ada anak muda yang berdiri, itu dong pembencana, ya sudah tahu lupa urusan lupa. Jangan. Tanamkan mulai dari sekarang di dalam kehidupan ketong sebagai anak-anak Tuhan. Punya hal kasih dulu, ya, kasih yang tidak menuntut, tapi malah mari memberi supaya orang lain juga dapat itu damai sejahtera. Jangan makan sendiri, jangan menikmati sendiri, tapi berbagi. Kadang dalam rumah saja kakak adik bisa berkelahi hanya soal berbagi. Soal kecil saja yang soal makan minum apa bisa berkelahi. Itu kita yang menyebut diri orang percaya, tapi kita masih jauh dari hidup sehati sejiwa dalam kasih Tuhan. Kita masih hidup jauh dari ini 3 hal. Kita berdoa supaya Tuhan memberi kita semangat yang baru tiap hari, ya. Ingat ratapan bilang rahmat Tuhan itu selalu baru, kasih Tuhan itu tiap hari baru. Jadi jangan sia-siakan itu, terutama anak-anak muda. Dalam hal melayani jangan baku lihat. Kalau bisa bikin sesuatu bikin saja biar kecil, tapi orang lain jadi melihat itu berkat bagi mereka. Itu baru luar biasa. Tapi kalau hanya ketong su pakai sesuatu, menikmati sesuatu, ingat ya, sama kasih ingat teman-teman kita semua, kita ini orang berhutang, ya. Kita ini orang berhutang kepada Tuhan selama masih hidup. Maka itu mari penuhi utang itu, bayar dia dulu. Sekarang saya tanya, bangun pagi ada yang masih bernapas? Masih. Kemudian bayar itu napas dengan apa? Bisa bayar itu napas dengan apa? Selain mengucap syukur, mari buktikan dalam perbuatan apa yang bisa dibuat supaya orang lain juga bersyukur pada Tuhan. Jangan membuat diri seakan-akan hidup ini adalah milik sendiri, tidak. Tapi ketika bencana-bencana itu Tuhan izinkan terjadi supaya saya dan Bapak Mama lihat diri. Satu, kita butuh Tuhan. Yang kedua, kita juga membutuhkan orang lain. Ya, dan yang ketiga, sadar yang engkau miliki itu adalah juga menjadi milik orang lain. Karena kita dapat berdasarkan kasih karunia Tuhan. Jadi mari berbagi di dalam kasih Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.